Oke, kita akan memulai menu pertama yaitu adalah menu master pelanggan. Oke, ini adalah tampilan menu master pelanggan. Ada kolom yang namanya general information. Ini adalah menu untuk menginput data kelengkapan customer atau informasinya. Yang pertama ada namanya account status, active ataupun freeze. Artinya jika saya pilih aktif artinya customer ini masih dalam posisi aktif. Dan jika saya pilih freeze, artinya customer yang saya tentukan dalam posisi di block atau dibekukan. Customer code. Customer code adalah menu untuk menentukan kode customer. Ini bisa diisi manual sendiri ataupun diketik auto. Auto artinya sistem akan mengenerate otomatis kode customer yang dihasilkan dari program. Oke. Kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu namanya customer name. Customer name adalah menu untuk menginput nama perusahaannya. Saya contoh PT Adi Karya. Oke, kemudian di sini address alamatnya, contohnya Jalan Setiabudi, nomor 10, Medan, Selayang. Kemudian di sini ada phone and fax. Saya input di sini nomor teleponnya, contohnya 061 6654 900 sebagai contoh. City and postal code saya contoh aja sebagai kota Medan. Kontak personnya adalah kontak person dari perusahaan ini. Saya contoh namanya Bapak Ari. Kemudian di sini ada namanya customer kategori. Ini sih sifatnya opsional. Apa yang mau dikategorikan terserah. Kemudian di sini ada namanya customer validity. Ini pun mau diisi atau tidak pun sifatnya opsional. Ini kurang lebih seperti kapan ke kapan masa kerja dengan customer ini. Tapi sih sifatnya bebas. Referral ini pun tidak perlu diisi karena sifatnya opsional juga. Kemudian di kolom kedua ada namanya tax and shipping. Tax and shipping adalah menu yang lebih mengatur ke arah pajak. Oke. Pertama tax information, di sini ada namanya kolom tax account number. Ini adalah untuk pengisian nomor pajak atau yang lebih kita kenal sebagai NPWP. Ini boleh diisi di sini. Jika tidak ada, boleh dikosongkan atau diisi 00000. Oke. Tax account name otomatis mengambil nama dari nama perusahaan atau customer name yang ada di kolom general information. Begitu juga dengan tax address. PPh 21 atau 23 boleh diisi. Tidak diisi pun tidak apa-apa. Bisa dilakukan pada saat pelunasan untuk menginput PPh-nya. Kemudian ada namanya more information, shipping address. Shipping address pun otomatis mengambil alamat dari general information. Ada juga namanya default shipper. Ini pun tidak diisi, tidak apa-apa. Ini sifatnya opsional. Selanjutnya ada nama kolom yaitu accounting and term. Pertama ada namanya term setup. Di sini adalah default di term. Artinya kita berapa lama kasih term untuk customer ini. Sebagai contoh misalnya 30 hari. Kemudian di sini ada namanya toleransi jatuh tempo. Saya kasih toleransi berapa lama dari jatuh temponya, contohnya 6 hari. Secara tidak langsung sebenarnya dia diberi tempo 36 hari, di mana toleransinya adalah 6 hari. Menu selanjutnya adalah namanya maximum credit limit. Ini adalah plafon piutang atas customer tersebut. Saya contoh maksimum kredit limitnya adalah 100 juta. Oke, artinya jika belanja di atas 100 juta, sistem otomatis memblok. Selama user yang menginput ada hak untuk limit yang kelebihan tidak boleh buka nota. Kemudian di sini ada menu tambahan dari sistem kita namanya maximum due limit. Maximum due limit artinya pengontrolan lebih detail secara nota jatuh tempo. Artinya, jika saya input nilai di kolom ini, otomatis akan terbiaskan ke nota yang jatuh tempo. Semisalnya, ada pengaturan untuk agar jika nota ada yang jatuh tempo, walaupun belum mencapai nilai plafon,
akan diblok. Caranya adalah isi dengan 1. Artinya apa? Setiap ada nota yang jatuh tempo, maka tidak bisa melakukan transaksi lagi. Walaupun plafon tidak sampai, karena saya biaskan ke nilai Rp1. Selanjutnya, di sini ada menu yang namanya presetup. Presetup adalah pengaturan di sisi harga untuk customer tersebut. Di sini ada namanya default price list, artinya customer ini saya tentukan ke harga berapa. Oke, di sini banyak pilihan. Harga 1 sampai harga 9 jika ada penentuan harga. Kemudian di sini ada namanya harga jual, ada last sales, ini bisa dipilih, akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian di sini ada namanya default discount. Ini sih jarang digunakan. Karena apa? Sifatnya permanen. Artinya jika saya input 10%, nota apapun maka akan terdiskon 10%. Oke, selanjutnya ada menu yang namanya accounting setup. AR account, ini sudah otomatis ke piutang usaha. Ini sudah sistem auto jurnal yang dibentuk. Kemudian di sini ada namanya exclusive to salesman. Kita bisa pilih default salesman atas customer ini siapa? Contohnya supervisor. Oke, otomatis setiap ada penjualan atas nama perusahaan adikarya ini, secara otomatis omset penjualan masuk ke salesman yaitu supervisor. Kalau mau batalkan agar bisa pilih sales siapapun, ini reset aja, reset salesman. Oke, menu selanjutnya ada namanya information. Information sih lebih ke informasi lebih lanjut, karena semua kolom ini bisa diganti captionnya. Gantilah sesuai kebutuhan untuk kelengkapan customer tersebut. Setelah selesai, saya simpan datanya.